Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, sore. Berjumpa lagi sama Ibu hari ini ya. Nah anak-anak, hari ini kita belajar tematik ya. Kita belajar tematik di tema 8, subtema ketiga, pembelajaran yang ketiga ya. Hari ini kita masuk kepada pembelajaran ketiga. Nah tetapi seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita, Ibu mau bertanya dulu nih, bagaimana kabar kalian di rumah? Jawab. Oke, sehat-sehat semua ya anak-anak Ibu hari ini. Oke, tetap semangat ya, tetap sehat belajar di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, Ibu berharap kalian semangat belajar hari ini ya, karena Ibu juga bersemangat memberikan materi kepada kalian hari ini ya. Nah, anak-anak seperti biasa sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan doa teks Bapak kami seperti biasa ya. Anak-anak sudah pasti hafal ya doa Bapak kami karena ini selalu kita lakukan setiap harinya. Nah, Ibu sengaja tampilkan di sini ya. Nah, mari kita angkat tanda kemenangan kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Sekarang langsung saja kita masuk ke materi ya. Nah hari ini kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Anak-anak bisa buka buku kalian itu halaman 112 ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, anak-anak di sini ya, pada pembelajaran di subtema 1 kemarin, kamu telah mempelajari tentang jenis-jenis usaha ekonomi ya. Nah, apa pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat? Nah, di sini kita akan mempelajari apa saja pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat ya. Untuk itu kalian buka buku temanya halaman 112. Kita akan bahas bersama-sama pembelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ada pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Nah, kegiatan ekonomi itu meliputi yang pertama ada kegiatan produksi, kemudian ada distribusi, dan ada konsumsi. Nah, itu merupakan kegiatan ekonomi yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, jadi ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan atau saling berhubungan satu sama lainnya ya. Nah, di mana dia merupakan satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Nah, misalnya jika kegiatan ekonomi kita di bidang produksi itu terhambat, nah maka itu nanti akan mengganggu kegiatan ekonomi misalnya di bidang distribusi, kemudian di bidang konsumsi. Nah, jadi untuk agar semuanya berjalan dengan lancar ya, tidak ada yang terhambat ya. Nah, maka ketiga-tiganya itu harus saling berdampingan atau sejalan ya, semuanya harus dilakukan secara bersamaan ya, agar tidak ada proses kegiatan yang terhambat atau mengganggu proses kegiatan ekonomi yang kita lakukan sehari-hari ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, di sini ada produksi ya. Nah, di sini apakah itu produksi? Nah, tentu saja ya. Nah, amatilah kegiatan ekonomi seorang petani. Nah, nanti kita akan melihat ya gambar seorang petani. Nah, di sini ada petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Nah, setelah berbulir-bulir ya. Nah, setelah bulir-bulir padi pada mulai bernas ya. Nah, petani mengusir burung-burung yang berusaha akan makan bulir-bulir padi yang sudah ditanami oleh petani itu tadi ya. Nah, saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen hasil dari padi yang bulir-bulir padi yang sudah ditanaminya tadi. Lalu hasil panen itu akan mereka jual ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, anak-anak bisa perhatikan ini adalah seorang petani ya yang sedang bekerja. Nah, dari ilustrasi tersebut si petani telah melakukan kegiatan produksi. Nah, jadi produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu
benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Nah, jadi orang yang melakukan kegiatan produksi itu tadi disebut dengan produsen ya anak-anak. Jadi anak-anak harus ingat, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Nah, berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu katanya. Nah, nanti anak-anak bisa mencari ya kegiatan produksi seperti apa saja yang ada di tempat tinggal anak-anak sekarang ya. Nah, itu bukan tugas ya ataupun PR, tetapi itu hanya untuk menambah wawasan kalian agar kalian tahu ya apa saja sih site atau bidang produksi yang ada di tempat tinggal atau di lingkungan sekitar tempat tinggalmu ya. Nah, di sini kegiatan produksi itu berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen itu tadi. Nah, sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang memberikan manfaat atau keuntungan. Nah, jadi di sini anak-anak selain ada keuntungan ya, itu juga ada manfaat dari sumber daya ekonomi ya, khususnya dari barang atau jasa itu tadi. Nah, sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam, kemudian dari sumber daya manusia ya. Nah, sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar dari pembangunan. Kemudian bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Nah, jadi anak-anak balas jasa itu bisa berupa sewa, kemudian bisa berupa bunga, bisa berupa modal atau bisa berupa gaji juga ya dalam bentuk uang. Nah, dengan balas jasa ini pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagi produsen, adanya proses produksi itu menyebabkan produsen memperoleh suatu keuntungan ya dari hasil penjualannya tadi. Nah, selanjutnya keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup orang lain ya. Jadi ini yang bermanfaat bagi produsen. Nah, kemudian yang kedua itu ada distribusi. Nah, anak-anak bisa lihat itu di halaman 113 ya, di buku paket kalian halaman 113. Nah, distribusi itu ya anak-anak setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian ya tentu saja. Nah, bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Nah, pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kemudian kegiatan inilah yang disebut dengan kegiatan distribusi ya. Nah, jadi distribusi itu anak-anak adalah suatu kegiatan yang menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumennya ya. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor ya. Jadi beda dengan yang tadi ya, antara produsen dengan distributor itu berbeda. Nah, kemudian di sini kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi ya. Ya, itu dapat segera sampai kepada konsumen ya. Agar produksi itu dapat segera sampai dengan cepat kepada konsumennya, maka mereka membutuhkan transportasi yang memadai untuk mengantar barang-barangnya ya, barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen ya. Nah, sehingga kebutuhan konsumen juga terpenuhi ya. Nah, seperti pada contoh gambar di bawah ini, anak-anak bisa lihat sendiri di buku paket kalian juga ada ya. Ini adalah contoh distribusi ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada konsumsi. Nah, konsumsi itu perhatikan aktivitas teman-teman sekolah ketika waktu istirahat. Nah, anak-anak bisa perhatikan nanti ya aktivitas teman-teman kalian ketika kalian sedang istirahat. Nah, ada yang jajan di kantin, kemudian ada pula yang makan bekal dari rumah. Nah, jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi ya. Nah, di mana konsumsi adalah kegiatan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka ya. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen ya. Nah, di mana untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu.